Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman semua, juga kepada Bapak Nur Irwansyah selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian sastra linguistik yang kami hormati. Kami dari kelompok 5 penelitian bidang linguistik ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai deiksis dalam teks pidato resmi Presiden pada halaman Kementerian Sekretariat Negara Maret 2022. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5. Saya, Iksan Aditya selaku ketua kelompok, serta ketiga anggota kelompok ini, yaitu Nurana, Riyandi Wasisto, dan Priyanka Raki Anindita. Saya, Iksan Aditya, akan menjelaskan bagian latar belakang bab 1 serta landasan teori bab 2. Latar belakang. Berbicara merupakan suatu aspek bahasa yang dianggap sulit ketimbang aspek bahasa yang lainnya. Meskipun begitu, berbicara memiliki seni. Seni berbicara terbagi menjadi monologika dan dialogika. Monologika merupakan bentuk suatu kegiatan seni berbicara yang dimana hanya ada seorang yang akan berbicara, akan tetapi juga akan ada orang yang menyimaknya. Salah satu bentuk seni berbicara monologika yang kerap ditemui adalah pidato. Pidato merupakan sebuah bentuk berbicara monologika. Pidato biasanya digunakan sebagai penyampai informasi atau gagasan yang biasanya akan disampaikan di depan masyarakat umum dengan secara lisan. Pidato biasanya akan disampaikan oleh presiden serta petinggi-petinggi negara untuk memberikan sebuah informasi atau gagasan kepada masyarakatnya. Di Indonesia, biasanya teks pidato yang dibawakan presiden akan diunggah ke laman resmi Sekretariat Negara. Adapun teks pidato tersebut dapat diteliti penggunaan bahasanya. Deiksis sendiri merupakan kajian yang mempelajari tentang penggunaan bahasa dan makna bahasa. Dikatakan dalam kajian deiksis bahwa bentuk suatu bahasa mempunyai fungsi sebagai penunjuk suatu hal di luar bahasa itu sendiri, yang mana berupa kata atau yang lain yang dapat berpindah-pindah posisinya sesuai pada konteksnya. Hal itu bergantung kepada pembicara, waktu, dan tempat dituturkannya kata itu. Ada banyak teori mengenai kajian deiksis. Salah satunya dikemukakan oleh Nababan pada tahun 1987. Nababan pada tahun 1987 dalam Putra Yasa halaman 43 tahun 2014 membagi deiksis menjadi 5 jenis, yaitu deiksis orang atau deiksis persona, yang meliputi kata ganti orang satu, kedua, dan ketiga. Kedua, deiksis sosial, yang membedakan tingkatan sosial seseorang. Yang ketiga, deiksis waktu, yang mengarah pada menunjukkan waktu yang sesudah atau yang sedang terjadi atau yang terjadi di masa depan. Ketiga, deiksis tempat, yang meliputi penunjukan tempat berdasarkan dekat atau jauhnya si pembicara. Dan deiksis wacana, yang mengacu atau merujuk pada bagian tertentu dalam wacana. Setiap tahunnya, pasti presiden akan menyampaikan informasi atau gagasan untuk disampaikan kepada masyarakatnya melalui pidato yang terdapat bentuk teksnya. Dalam teks pidato resmi yang merupakan sebuah susunan kata-kata yang dibuat sebelum disampaikan langsung oleh presiden, pastinya terdapat penggunaan bahasa serta memiliki makna yang dapat diteliti penggunaan deiksis di dalamnya. Berdasarkan uraian di atas, hal tersebutlah yang membuat tim peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang penggunaan deiksis dalam teks pidato resmi presiden tahun ini, yang dimana teksnya dapat kita lihat dan diakses melalui laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, dan mengangkat judul penelitian ini sebagai deiksis dalam teks pidato resmi presiden pada laman Kementerian Sekretariat Negara Maret 2022. Rumusan masalah. Adapun masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah bagaimanakah deiksis dalam teks pidato resmi presiden pada halaman Kementerian Sekretariat Negara Maret 2022. Landasan teori bab 2. Hakikat pragmatik. Leach dalam Oka pada tahun 2015 halaman 8 mengartikan pragmatik sebagai studi tentang makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi ujar atau speech situation. Tarigan pada tahun 2015 halaman 30 dalam bukunya menjelaskan bahwa pragmatik adalah telaah mengenai hubungan antara bahasa dan konteks yang tergramatisasikan atau disandikan dalam suatu struktur bahasa.
Sedangkan dikemukakan oleh Yule dalam Indah tahun 2014 halaman 3, pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur atau penulis dan ditafsirkan oleh pendengar atau pembaca. Berdasarkan pendapat ahli di atas yang telah dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna struktur bahasa secara eksternal. Pragmatik mempelajari penggunaan bahasa melalui konteks yang melatar belakangi terjadinya sebuah komunikasi. Konteks itu tersebut menjadi kunci dari ilmu pragmatik. Lalu pengertian deiksis. Deiksis menurut Yule adalah istilah teknis dari bahasa Yunani untuk salah satu hal mendasar yang kita lakukan dengan tuturan. Deiksis berarti penunjukan melalui bahasa. Bentuk linguistik yang dipakai untuk menyelesaikan penunjukan disebut ungkapan deiksis. Dikemukakan Putrayasa, deiksis adalah bentuk bahasa baik berupa kata maupun lainnya yang berfungsi sebagai penunjuk hal atau fungsi tertentu di luar bahasa. Dapat diketahui bahwa bentuk bahasa yang menjadi penunjuk merupakan inti deiksis. Menurut Caniago dalam Cadis, sebuah kata dikatakan deiksis apabila referen atau rujukannya dapat berpindah-pindah atau berganti-ganti bergantung kepada pembicara, waktu, dan tempat dituturkannya kata itu. Lyons dalam Suryanti mengatakan bahwa deiksis dapat juga diartikan sebagai lokasi dan identifikasi orang, peristiwa, proses atau kegiatan yang sedang dibicarakan atau yang sedang diacu dalam hubungannya dengan dimensi ruang dan waktunya pada saat dituturkannya oleh pembicara atau yang diajak berbicara. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian yang diungkapkan terkait deiksis seluruhnya serupa, yakni deiksis merupakan sebuah bentuk penunjukan suatu hal yang berada di luar bahasa. Bentuk penunjukan tersebut dihasilkan oleh seorang pembicara dalam tuturan yang diujarkannya berdasarkan konteks saat sebuah tuturan tersebut diujarkan. Penunjukan, referen maupun acuan yang dihasilkan oleh pembicara meliputi kata ganti orang, waktu, atau tempat yang dibicarakan oleh si pembicara. Berkat hal itu, deiksis memiliki banyak jenis. Jenis-jenis deiksis menurut Nababan pada tahun 1987 dalam Putrayasa 2014 halaman 43 terdapat 5 jenis. Kelima jenis teori deiksis menurut Nababan menjadi landasan teori inti dalam penelitian ini. Yang pertama adalah deiksis persona. Deiksis persona menurut Yule dengan jelas menerapkan 3 pembagian dasar yang dicontohkan dengan kata ganti orang pertama, orang kedua, serta orang ketiga. Lebih lengkapnya, menurut Putrayasa, deiksis persona meliputi kata ganti orang pertama yang menunjukkan pada diri sendiri. Kata ganti orang pertama tunggal meliputi saya dan aku. Sedangkan kata ganti orang pertama jamak meliputi kami dan kita. Kedua, kata ganti orang kedua merupakan rujukan pembicara kepada lawan bicara. Kata ganti orang kedua meliputi kamu, Anda, dan engkau. Kata ganti orang ketiga merupakan rujukan pembicara kepada orang yang berada di luar tindak komunikasi. Kata orang ketiga tunggal meliputi ia dan dia. Sedangkan kata ganti orang ketiga jamak meliputi kata mereka. Yang kedua, deiksis tempat. Menurut Yule, konsep tentang jarak yang telah disebutkan berhubungan erat dengan deiksis tempat, yaitu tempat hubungan antara orang dan benda yang ditunjukkan. Lebih lengkapnya, Putrayasa pembagian deiksis tempat menjadi 2, yaitu pembagian tempat menurut Putrayasa dalam bukunya meliputi 1. Penunjuk tempat, yaitu digunakannya karena kata sini, situ, dan sana. Sini digunakan jika sesuatu yang ditunjuk berada dekat dengan si pembicara. Situ jika sesuatu yang ditunjuk berada agak jauh dari si pembicara. Sana digunakan jika sesuatu yang ditunjuk berada jauh dengan si pembicara. Yang kedua, penunjuk ihwal, yaitu digunakannya kata begini, begitu, dan demikian. Begini jika sesuatu yang ditunjuk berada dekat dengan si pembicara. Begitu jika sesuatu yang ditunjuk berada jauh dengan si pembicara. Demikian, kata ini digunakan sebagai pengganti kata begini dan begitu. Yang ketiga, deiksis waktu. Suryanti mengemukakan deiksis waktu dalam tata bahasa disebut adverbial atau keterangan waktu. Adalah pengungkapan pada titik atau jarak waktu dipandang dari saat suatu
ujaran terjadi atau pada saat seorang penutur sedang berujar. Menurut Putra Yasa, lebih detailnya pembagian deiksis waktu berdasarkan waktunya terdapat 3, yaitu pembagian deiksis berdasarkan waktu ujaran itu terjadi, diungkapkan dengan kata sekarang atau saat ini. Lalu, waktu yang akan terjadi di masa depan, diungkapkan dengan kata besok, lusa, kelak, atau nanti. Serta waktu yang telah terjadi sebelumnya, diungkapkan dengan kata tadi, kemarin, minggu lalu, ketika itu, atau dahulu. Yang keempat, deiksis wacana. Putra Yasa mengungkapkan deiksis wacana berhubungan dengan penggunaan ungkapan di dalam suatu ujaran untuk mengacu kepada suatu bagian wacana yang mengacu kepada suatu bagian wacana yang mengandung ujaran itu, atau termasuk ujaran itu sendiri. Lalu menurut Chadis, konsep yang membentuk deiksis wacana mengacu atau merujuk pada bagian tertentu dalam wacana. Deiksis itu terdapat anafora dan katafora. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa deiksis mencakup anafora, yang dimana anafora merupakan penunjukan kembali terhadap sesuatu yang telah disebutkan di depan dengan anteseden atau substitusi. Lalu terdapat juga katafora, yang dimana katafora merupakan penunjukan kembali terhadap sesuatu yang telah disebutkan di belakang dengan anteseden atau substitusi. Berikut telah disajikan kedua contoh tentang anafora dan katafora menurut Chadis. Yang kelima, deiksis sosial. Menurut Sari, dalam Apra ini mengungkapkan bahwa deiksis sosial mengkodekan identitas sosial manusia atau hubungan sosial antara manusia, serta antara satu manusia dengan orang-orang serta lingkungan di sekitarnya. Deiksis sosial dapat menunjukkan tingkat kesopanan seseorang. Menurut Suryanti, deiksis sosial berhubungan dengan aspek-aspek kalimat yang mencerminkan kenyataan-kenyataan tertentu tentang situasi sosial ketika tindak tutur terjadi. Deiksis sosial menunjukkan perbedaan-perbedaan sosial seperti jenis kelamin, usia, kedudukan dalam masyarakat, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Pembagian deiksis sosial menurut Putra Yasa yaitu meliputi penggunaan kata-kata bahasa Indonesia yang dimaksudkan untuk lebih melembutkan pemaknaan agar tidak terkesan kasar bagi penerima, atau disebut dengan eufemisme. Lalu, penggunaan kata honorifics, yaitu ungkapan bentuk hormat berbicara kepada menyapa yang lainnya. Selanjutnya, pengertian pidato. Dikemukakan oleh Elias Tuti dan kawan-kawan pada tahun 2017, halaman 39, monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog, di mana hanya ada seorang yang berbicara. Bentuk monologika yang paling penting adalah proses penyampaian gagasan atau ide kepada orang lain di depan umum. Menurut Avianto, pidato, pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak, serta wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak atau masyarakat umum. Sedangkan Pratiwi mengemukakan pidato adalah penyampaian gagasan atau pikiran atau informasi serta tujuan dari pembicara kepada orang lain, audiens, dengan cara lisan. Tujuan pidato. Mengutip dari pendapat Setiorini dan Wahono, seseorang pembicara pastilah memiliki tujuan dalam menyampaikan pidato. Sedikitnya, tujuan tersebut ada 3. Kamu bisa memilih 1, 2, atau 3 dari tujuan tersebut sesuai dengan tema pidato. Salah satunya adalah memberikan informasi baru atau tambahan pengetahuan kepada pendengarnya. Yang kedua, mempengaruhi, meyakinkan, meningkatkan semangat dan keinginan pendengar. Lalu yang ketiga, menghibur atau menjadikan pendengar tertawa dalam suasana ceria. Naskah atau teks pidato. Dikemukakan Wahono dan Hanif, sebelum menulis naskah pidato, kalian perlu melakukan persiapan penyusunan naskah pidato yang akan kalian sampaikan. Dalam buku yang sama, Hanif dan Wahono mengatakan agar pidato yang disampaikan berhasil, seseorang perlu mempersiapkan naskah pidato secara baik. Pidato yang baik perlu disiapkan secara matang. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah penyusunan naskah teks pidato. Menurut Wahono dan Hanif, dinyatakan bahwa langkah-langkah menulis naskah pidato terdiri dari 1. Menentukan maksud pidato, 2. Menganalisis pendengar dan situasi, serta memilih dan menyempitkan tema. Saya Rian Wasisto akan membacakan manfaat dan tujuan penelitian.
Yang pertama itu ada tujuan penelitian. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan penggunaan dieksis dalam teks pidato resmi Presiden pada laman Kementerian Sekretariat Negara Maret 2022. Dan manfaat penelitian ini di dalam kegunaan teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dan dapat mendukung teori-teori keilmuan yang berkaitan dengan dieksis. Lalu di kegunaan praktis bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya, penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti lain yang juga ingin meneliti tentang kajian dieksis sebagai topik kajian penelitiannya. Lalu untuk menulis, bagi penulis sendiri, manfaat dalam melakukan penelitian ini adalah menambah wawasan baru, menambah informasi mengenai teks pidato yang disusun presiden ternyata saat diteliti terdapat penggunaan dieksis di dalamnya. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metode penelitian. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif menurut SEMI halaman 30 tahun 2012, yang dimana penelitian yang bersifat deskriptif artinya data terurai dalam bentuk kata-kata atau gambar-gambar, bukan dalam bentuk angka-angka. Berdasarkan pernyataan tersebut, dipilihnya metode deskriptif kualitatif karena pada penelitian ini dilakukan dengan menguraikan hasil temuan dengan kata-kata dengan tujuan untuk mendeskripsikan hasil temuan yang dalam penelitian ini berupa bentuk kata-kata atau kalimat dalam kutipan yang mengandung penggunaan deiksis yang berasal dari dalam teks pidato resmi Presiden pada laman resmi Kementerian Sekretariat Negara Maret tahun 2022. Lalu pada teknik penelitian, teknik yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis isi atau konten analis. Menurut Erianto, halaman 1 tahun 2015, semua metode analisis isi ini mempunyai tujuan yang sama, yakni memahami isi atau konten apa yang terkandung dalam dokumen. Metode analisis isi ini juga dapat dipakai untuk menganalisis semua bentuk dokumen, baik cetak ataupun visual, surat, kabar, radio, televisi, grafiti, iklan, film, surat pribadi, buku kitab suci, dan selebaran. Berdasarkan pernyataan tersebut, teknik analisis isi digunakan peneliti karena peneliti mengkaji melalui analisis terhadap bentuk dokumen, yakni teks pidato pada laman resmi Sekretariat Negara. Peneliti menguraikan hasil temuan kutipan dalam teks pidato yang mengandung penggunaan deiksis dengan rangkaian kata-kata untuk mendeskripsikan temuan deiksis dalam teks pidato pada laman resmi Sekretariat Negara Maret tahun 2022. Lalu di slide selanjutnya yaitu fokus dan subfokus. Fokus pada penelitian dilakukan oleh tim peneliti ialah mengenai penggunaan deiksis dalam teks pidato resmi Presiden pada laman resmi Kementerian Sekretariat Negara Maret tahun 2022. Adapun teks pidato yang dipilih dalam Maret tahun 2022, peneliti memilih 3 judul teks pidato yang dibawakan oleh Presiden sebagai berikut. Yang pertama, keterangan pers Presiden Republik Indonesia usai meninjau pelepasan mobil ekspor. Lalu yang kedua, sambutan Presiden pada pengarahan Presiden Republik Indonesia pada rapat pimpinan atau Rapim TNI Polri tahun 2022. Dan yang ketiga, sambutan Presiden pada peresmian pabrik PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia dan peluncuran mobil listrik Hyundai Ioniq 5 pertama di Indonesia. Lalu, subfokus berdasarkan fokus penelitian yang telah tim peneliti tetapkan. Adapun subfokus dari penelitian ini yaitu penggunaan beragam jenis deiksis dalam teks pidato resmi Presiden pada laman resmi Kementerian Sekretariat Negara Maret tahun 2022. Dikemukakan oleh Nambaban dalam Putrayasa halaman 43 tahun 2014 bahwa deiksis terdapat 5 jenis. Kelima jenis deiksis tersebut mencakup deiksis orang atau persona, deiksis waktu, deiksis tempat, deiksis wacana, dan deiksis sosial. Baik, saya Priyanka Raki Anindita akan membawakan materi selanjutnya yaitu mengenai teknik pencatatan data. Berikut adalah teknik pencatatan data yang dilakukan oleh tim peneliti pada penelitian kali ini. Yang pertama, hal yang dilakukan oleh peneliti adalah membaca berulang kali teks pidato resmi Presiden pada laman Kementerian Sekretariat Negara pada bulan Maret 2022 yang telah dipilih.
Kedua, sembari membaca berulang kali teks pidato resmi Presiden pada laman Kementerian Sekretariat Negara, peneliti mencatat temuan penggunaan kelima jenis deiksis yang terdapat dalam teks pidato resmi Presiden pada laman Kementerian Sekretariat Negara. Yang ketiga, setelah membaca dan mencatat hasil temuan, tim peneliti mendeskripsikan hasil temuan penggunaan deiksis dalam pidato resmi Presiden berdasarkan kelima jenis deiksis yang dikemukakan oleh Nababan. Yang keempat, tim peneliti menghitung dan menginterpretasi hasil temuan sesuai dengan jenis deiksis. Dan yang terakhir, tim peneliti menyimpulkan hasil dan pembahasan analisis temuan. Selanjutnya yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, data yang telah berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Tim peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kali ini menggunakan teknik triangulasi. Adapun lebih lengkapnya, teknik triangulasi data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah triangulasi sumber. Menurut Sugiono, triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dengan teknik triangulasi sumber ini, tim peneliti menempuh langkah-langkah berikut. Yang pertama, triangulasi, yaitu tempat pemeriksaan pengesahan data dengan membandingkan atau mengecek data yang telah terkumpul dengan menggunakan pandangan-pandangan para ahli. Yang kedua, rangkuman pendapat para ahli yang terdapat atas promoter, dosen-dosen penguji, dan teman-teman peserta dalam seminar hasil penelitian terhadap data hasil temuan. Dan yang ketiga, ketekunan pengamatan untuk melakukan pengamatan yang tekun dalam mendalami informasi data dan triangulasi, serta mencari informasi laporan yang relevan tentang aspek penelitian yang tengah diteliti, yaitu mengenai deiksis, baik itu dalam teks pidato, karya sastra, ataupun objek lainnya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil. Karena peneliti juga manusia biasa yang memiliki keterbatasan dan kemampuan yang berbeda-beda, maka dari itu peneliti memutuskan untuk memilih 3 teks pidato untuk dianalisis. Berikut judul pidato tersebut. Yang pertama, keterangan pers Presiden Republik Indonesia usai meninjau pelepasan mobil ekspor. Yang kedua, sambutan Presiden pada pengarahan Presiden Republik Indonesia pada rapat pimpinan Rapim TNI Polri tahun 2022. Yang ketiga, sambutan Presiden pada peresmian pabrik PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia dan peluncuran mobil listrik Hyundai Ioniq 5 pertama di Indonesia. Berikut adalah hasil dari analisis penggunaan deiksis yang terdapat dalam teks pidato resmi Presiden pada laman resmi Kementerian Sekretariat Negara. Selanjutnya, hasil analisis teks pidato 1 tentang keterangan pers Presiden Republik Indonesia usai meninjau pelepasan mobil ekspor. Berdasarkan analisis pada teks pidato pertama, peneliti menemukan adanya deiksis. Deiksis menurut Nababan dalam Putra Yasa halaman 43 tahun 2014 terdapat 5 jenis, yaitu kelima deiksis tersebut meliputi deiksis persona, deiksis tempat, deiksis waktu, deiksis wacana, dan deiksis sosial. Jumlah temuan berdasarkan hasil analisis menunjukkan total 18 temuan dengan 100%. Lebih detailnya, ditemukan 6 deiksis persona atau setara dengan 33,33%, 9 deiksis tempat atau setara dengan 59%, 1 deiksis waktu atau setara dengan 5,55%, dan 2 deiksis sosial atau setara dengan 11,11%. Pada teks pidato pertama, tidak ditemukan bentuk deiksis wacana. Slide selanjutnya yaitu pembahasan deiksis pada teks pidato pertama, keterangan pers Presiden Republik Indonesia usai meninjau pelepasan mobil ekspor. Yang pertama, deiksis persona. A. Orang pertama tunggal. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Temuan di atas merupakan bentuk dari penggunaan deiksis persona karena pada temuan di atas mengandung kata ganti orang. Deiksis persona yang digunakan meliputi deiksis persona pertama. Pada temuan di atas merupakan bentuk deiksis persona yang mengacu kata ganti orang pertama tunggal, yaitu pada tuturan saya. Kata saya digunakan oleh Pak Jokowi sebagai pengacu atau penunjuk pada dirinya sendiri dalam tuturannya. Lalu yang B, orang pertama jamak. Dan kita harapkan ini akan ikut memberikan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi negara kita dan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Temuan di atas merupakan bentuk dari penggunaan deiksis persona karena pada temuan di atas mengandung kata ganti orang. Deiksis persona yang digunakan meliputi deiksis persona pertama.
Pada temuan di atas merupakan bentuk dari desis persona mengacu kata ganti orang pertama jamak, yaitu pada tuturan kami. Tuturan kami diujarkan oleh Presiden Jokowi, yaitu sebagai pengacu atau penunjuk Presiden Jokowi mewakili para menteri-menteri yang menjabat. Lalu yang kedua ada deeksis tempat. A. Penunjuk kata sini. Sehingga 1 bulan kurang lebih dari sini akan bisa diekspor 15.000 unit mobil. Temuan di atas merupakan bentuk dari penggunaan deeksis tempat karena menunjukkan adanya penyebutan jarak tempat yang mengacu pada jarak yang dekat dari penutur. Dapat dilihat dalam temuan di atas pada kata sini yang mengacu pada tempat atau lokasi yang dekat jaraknya dari penutur dan pendengar. Istilah kedua bentuk deeksis tempat yang mengacu jarak dekat dari seorang penutur disebut sebagai proksimal. Adapun kedua temuan tersebut termasuk dalam jenis deeksis tempat lokatif karena menggunakan kata sini. Selanjutnya yang ketiga, deeksis waktu yang akan terjadi. Ini saya kira awal, nanti akan dikembangkan ke negara-negara yang lain sehingga 1 bulan kurang lebih dari sini akan bisa diekspor 15.000 unit mobil. Temuan di atas merupakan bentuk dari deeksis waktu karena menunjukkan adanya penggunaan kata yang berhubungan dengan waktu atau temporal. Pada temuan di atas, penggunaan tuturan nanti menunjukkan pada waktu yang mengacu akan terjadi di masa depan saat tuturan tersebut diujarkan oleh seorang penutur. Lalu yang keempat, deeksis sosial. Yang A. Eufemisme dengan kalimat dan juga Pak Menteri Perhubungan, Pak Sekretaris Kabinet. Temuan di atas merupakan bentuk dari penggunaan deeksis sosial karena terdapatnya penggunaan pilihan kata yang tepat berdasarkan keadaan sosial adanya tindak tutur terjadi. Pada temuan di atas digunakannya kata Pak adalah karena latar belakang terjadi tuturan tersebut pada pers presiden yang resmi dan disaksikan oleh halayak ramai. Penggunaan tuturan tersebut lebih efektif karena bentuk formalitas dan kesopanan berdasarkan kejadian tuturan tersebut daripada penggunaan bahasa saat sedang berinteraksi di belakang kamera dan masyarakat yang menyaksikan pidato resmi tersebut. Yang B. Honorific, yaitu saya bersama dengan Yang Mulia Duta Besar Jepang untuk Indonesia. Temuan di atas merupakan bentuk dari penggunaan deeksis sosial karena terdapatnya penggunaan pilihan kata yang tepat berdasarkan keadaan sosial adanya tindak tutur terjadi. Pada temuan di atas digunakannya tuturan yang mulia menunjukkan adanya bentuk penghormatan yang diujarkan oleh Presiden Jokowi yang ditujukan untuk Duta Besar Jepang. Baik, saya Nur Ana akan menjelaskan hasil analisis teks pidato 2. Sambutan Presiden pada pengaruh Presiden Republik Indonesia pada rapat pimpinan Rapim TNI Polri tahun 2022. Berdasarkan analisis pada teks pidato kedua, penelitian ini menemukan adanya deksi menurut Nababa Putrayasa 2014. Terdapat 5 jenis. Kelima jenis tersebut meliputi 1. Deksi personal, 2. Deksi tempat, 3. Deksi waktu, 4. Deksi wacana, dan kelima deksi sosial. Jumlah temuan berdasarkan hasil analisis menunjukkan total 107 temuan atau 100%. Lebih detailnya, ditemukan 58 atau setara dengan 14,21%, deksi personal 9 atau setara dengan 8,41%, deksi tempat 34 atau setara dengan 31,74%, deksi waktu 2 atau setara dengan 1,86%, deksi wacana dan 3 atau setara dengan 3,74% deksi sosial. Pembahasan teks pidato 2, sambutan Presiden, dan pada pengarahan Presiden Republik Indonesia pada rapat pimpinan Rapid TNI Polri tahun 2022. 1. Deksi personal. A. Deksi personal pertama, orang pertama atau tunggal. Oleh sebab itu, saya minta kepada jajaran TNI dan Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat terkait urusan yang satu ini, kedisiplinan nasional. Temuan di atas merupakan bentuk dari penggunaan deksi personal karena pada temuan di atas mengandung kata ganti orang. Deksi personal yang digunakan meliputi deksi personal pertama. Terus yang kedua, orang pertama, jamak.
1. Kita. Deksi. Tahun bahwa tantangan ke depan tidak makin gampang, tidak makin mudah, tetapi penuh dengan ketidakpastian. Temuan di atas merupakan bentuk dari penggunaan deksi personal karena pada temuan di atas mengandung kata ganti orang. Deksi personal yang digunakan meliputi deksi personal pertama. Deksi personal pada temuan di atas merupakan bentuk dari deksi personal mengacu kata ganti orang pertama atau jamak, yaitu pada tuturan kita. Turunan kita mengacu pada seseorang yang berbicara, yaitu Pak Presiden Jokowi bersama dengan orang lain termasuk yang diajak berbicara, yaitu rakyat dan orang-orang yang hadir saat Presiden menentukan pidato tersebut. Selanjutnya poin ke B, deksi personal 3, orang ketiga tunggal. 1. Pabrik mau memproduksi sesuatu, yaitu dia. Beli bahan baku harganya naik, dia mau beli bahan pembantu harganya naik, dia mau beli BBM harganya naik. Temuan di atas merupakan bentuk dari penggunaan deksi personal karena pada temuan di atas mengandung kata ganti orang. Deksi personal yang digunakan meliputi deksi ketiga tunggal. Deksi personal pada temuan di atas merupakan bentuk dari deksi personal mengandung kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu pada tuturan dia. Tuturan dia mengacu pada pertama yang sedang dibicarakan di luar tuturan oleh seorang pembicara. Yang kedua, orang ketiga jamak. 1. Kalau ada yang namanya industri, entah itu industri nikel, industri batu bara, industri tembaga, industri emas, jaga mereka. Temuan di atas merupakan bentuk dari penggunaan deksi personal karena pada temuan di atas mengandung kata ganti orang. Deksi personal pada temuan di atas merupakan bentuk dari deksi personal mengacu pada kata ganti orang ketiga jamak, yaitu pada kata mereka. Kata mereka mengacu pada orang yang dibicarakan seorang penutur. 2. Deksi tempat, penunjuk sini. Orang pengen kerja lari ke Pulau Jawa, orang pengen lari ke Pulau Jawa, khususnya Jakarta, karena memang magnet ekonomi ada di sini. Temuan di atas merupakan bentuk dari penggunaan deksi tempat karena menunjukkan adanya penyebutan jarak tempat yang mengacu pada jarak yang dekat dari penutur. Dapat dilihat pada temuan di atas tuturan sini yang mengacu pada tempat atau lokasi yang dekat jaraknya dari penutur dan pendengar. Istilah bentuk deksi tempat yang mengacu jarak dekat dan seorang penutur disebut sebagai proksimal. Terus yang ke B, penunjuk situ. Disitulah nanti pintu gerbang kita untuk membuka yang namanya ekonomi hijau Indonesia yang energinya didapatkan dari pembangkit listrik tenaga air hydropower di Sungai Kayan. Temuan di atas merupakan bentuk dari penggunaan deksi tempat karena menunjukkan adanya penyebutan jarak tempat yang mengacu pada jarak yang agak jauh dari penutur. Pada temuan di atas tuturan situ mengacu pada tempat atau lokasi. Terus yang ke C, penunjuk sana. Kita sudah 400 tahun lebih itu kita tidak memiliki keberanian untuk melangkah ke sana. Temuan di atas merupakan bentuk dari penggunaan deksi tempat karena menunjukkan adanya penyebutan jarak tempat yang mengacu pada jarak yang jauh dari penutur. Pada temuan di atas untuk tuturan sana mengacu pada jarak yang jauh bagi penutur. Istilah acuan sana dalam deksi tempat yang mengacu pada jarak yang jauh lokasinya dari penutur disebut dengan distal. Yang ketiga, deksi waktu. A. Waktu yang telah terjadi lampau. 1. Kelangkaan kontainer. Dulu normal sekali, semua negara mau kirim apapun. Logistiknya bahasa, kontainernya cukup. Jadi temuan di atas merupakan bentuk dari deksi waktu karena menunjukkan adanya penggunaan tuturan yang mengacu dengan waktu atau temporal. Pada temuan di atas
penggunaan tuturan tadi dan dulu menunjukkan acuan pada waktu yang telah terjadi lampau. Terus yang poin ke B, waktu yang sedang terjadi. Kita sekarang ini sedang menyiapkan pembangunan Grand Industry Park di Kalimantan Utara. Nah, temuan di atas merupakan bentuk dari deksi waktu karena menunjukkan adanya penggunaan tuturan yang mengacu dengan waktu atau temporal. Pada temuan di atas, penggunaan tuturan nanti menunggu acuan pada waktu yang akan terjadi di masa depan. Yang keempat, deksi wacana. A. Anafora. 1. Pabrik. Mau memproduksi sesuatu, dia beli bahan baku, harganya naik. Dia mau beli bahan pembantu, harganya naik. Dia mau beli BBM, harganya naik. Pada temuan di atas termasuk ke dalam jenis deksi wacana anafora karena tuturan dia di atas adalah sebuah pengulangan dari sebuah wacana yang mengacu sebagian pengganti yang menunjukkan pada tuturan di depan sebelumnya, yaitu tuturan pabrik. Yang poin ke B, kalafora. 1. Kita sekarang ini sedang menyiapkan pembangunan Grand Industry Park di Kalimantan Utara. Disitulah nanti pintu gerbang kita untuk membuka yang namanya ekonomi hijau Indonesia yang energinya didapat dari pembangkit listrik tenaga hidropower di Sungai Kayan. Pada temuan di atas termasuk ke dalam jenis deksi wacana katafora karena mengacu pada sesuatu yang disebut di belakang, yaitu pada tuturan di Kalimantan Utara. Tuturan tersebut terletak di belakang dan merupakan rujukan pada tuturan tepat setelahnya, yaitu tuturan di situlah. Selanjutnya yang terakhir, kelima, deksi sosial. A. Eufemisme. 1. Saya minta Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Nah, temuan di atas merupakan bentuk dari penggunaan deksi sosial karena terdapatnya penggunaan pilihan kata yang tepat berdasarkan keadaan sosial. Adanya tidak tutur terjadi pada temuan di atas digunakan kata Bapak, Ibu, dan Pak adalah latar belakang terjadinya tuturan tersebut pada presiden yang resmi dan disaksikan oleh khalayak ramai. Penggunaan tuturan tersebut lebih efektif karena bentuk formalitas dan kesopanan berdasarkan kejadian tuturan tersebut daripada penggunaan bahasa saat sedang berinteraksi di belakang kamera dan masyarakat yang menyaksikan pidato resmi tersebut. Hal tersebut yang membuat temuan ini menjadi deksi sosial eufemisme. Baik, berikutnya yaitu hasil analisis teks pidato 3 sambutan Presiden pada peresmian pabrik PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia dan peluncuran mobil listrik Hyundai Ioniq 5 pertama di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis pada teks pidato pertama, peneliti menemukan adanya deeksis. Deeksis menurut Nababan terdapat 5 jenis, yaitu deeksis persona, deeksis tempat, waktu, wacana, dan sosial. Jumlah temuan berdasarkan hasil analisis menunjukkan total 22 temuan. Lebih detailnya ditemukan 19 atau setara dengan 86,36% deeksis persona, 1 atau setara dengan 4,54% deeksis waktu, dan 2 atau setara dengan 9,10 deeksis sosial. Pada teks pidato ketiga tidak ditemukan bentuk deeksis tempat atau wacana sama sekali. Sesuai dengan tabel 5.3, rekapitulasi jumlah temuan deeksis pada teks pidato 1 berdasarkan jenisnya, yaitu deeksis persona jumlah 19 dengan persentase 86,36%, 2 deeksis tempat tidak ada, 3 deeksis waktu 1 4,54%, deeksis wacana tidak ada, dan deeksis sosial 2 9,10% dengan total 22 deeksis dan persentase 100%. Selanjutnya yaitu pembahasan deeksis pada teks pidato 3 sambutan Presiden pada peresmian pabrik PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia dan peluncuran mobil listrik Hyundai Ioniq 5 pertama di Indonesia. 1. Deeksis persona. Orang pertama tunggal.
terdapat dalam kalimat hari ini saya datang ke Bekasi untuk menyaksikan peluncuran mobil listrik Ioniq 5. Temuan di atas merupakan bentuk dari penggunaan deiksis persona karena pada temuan di atas mengandung kata ganti orang. Deiksis persona yang digunakan meliputi deiksis persona pertama. Pada temuan di atas tersebut merupakan bentuk deiksis persona yang mengacu pada kata ganti orang pertama tunggal, yaitu pada tuturan saya. Tuturan saya digunakan oleh Pak Jokowi sebagai pengacu pada dirinya sendiri. Yang kedua, orang pertama jamak. Terdapat dalam kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Temuan di atas merupakan bentuk dari penggunaan deiksis persona karena pada temuan di atas mengandung kata ganti orang. Deiksis persona yang digunakan meliputi deiksis persona pertama. Deiksis persona pada temuan di atas merupakan bentuk dari deiksis persona yang mengacu pada kata ganti orang pertama jamak, yaitu pada tuturan kita. Tuturan kita mengacu pada seseorang yang berbicara, yaitu Pak Presiden Jokowi bersama dengan orang lain termasuk yang mendengar pidato tersebut, yaitu rakyatnya dan orang-orang yang hadir saat Presiden menuturkan pidato tersebut. Selanjutnya yaitu deiksis waktu. Yang pertama, waktu yang akan terjadi atau masa depan. Terdapat dalam kalimat, ke depan kendaraan listrik harus menjadi transportasi utama kita, termasuk menjadi tumpuan untuk transportasi ramah lingkungan yang dikembangkan juga nantinya di ibu kota negara Nusantara. Temuan di atas merupakan bentuk dari deiksis waktu, karena menunjukkan adanya penggunaan tuturan yang mengacu dengan waktu atau temporal. Pada temuan di atas, penggunaan tuturan nanti menunjukkan acuan pada waktu yang terjadi di masa depan, atau setelah saat pidato tersebut usai dituturkan. Menurut Yule, tuturan yang mengacu pada waktu yang sedang terjadinya sesuatu ujaran disebut juga dengan distal. Yang ketiga, deiksis sosial, yaitu yang pertama ada eufemisme. Terdapat dalam kalimat Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Temuan di atas merupakan bentuk dari penggunaan deiksis sosial karena terdapatnya penggunaan pilihan kata yang tepat berdasarkan keadaan sosial adanya tindak tutur terjadi. Pada temuan di atas digunakannya tuturan Bapak Ibu adalah karena latar belakang terjadinya tuturan tersebut pada pers presiden yang resmi dan disaksikan oleh halayak ramai. Penggunaan tuturan tersebut lebih efektif karena bentuk formalitas dan kesopanan berdasarkan kejadian tuturan tersebut daripada penggunaan bahasa yang saat sedang berinteraksi di belakang kamera dan masyarakat yang menyaksikan pidato resmi tersebut. Yang kedua yaitu honorifics. Terdapat dalam kalimat yang saya hormati, Yang Mulia Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia. Temuan di atas merupakan bentuk dari penggunaan deiksis sosial karena terdapatnya penggunaan pilihan kata yang tepat berdasarkan keadaan sosial adanya tindak tutur terjadi. Pada temuan di atas digunakannya tuturan Yang Mulia menunjukkan adanya suatu bentuk penghormatan yang diujarkan oleh Presiden Jokowi yang ditujukan untuk Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia. Selanjutnya saya akan membacakan simpulan untuk presentasi kelompok 5. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan terdapatnya deiksis dalam teks pidato resmi Presiden pada laman Sekretariat Negara. Pada teks pidato pertama terdapat jumlah total 18 tuturan yang mengandung deiksis. Deiksis dalam teks pidato tersebut meliputi deiksis persona sebanyak 6, deiksis tempat sebanyak 9, deiksis waktu sebanyak 1 dan 2 untuk deiksis sosial. Tidak ditemukannya sama sekali bentuk deiksis wacana pada teks pidato 1. Pada teks pidato 1 ini, bentuk deiksis yang dominan adalah deiksis persona dan deiksis tempat. Pada teks pidato kedua, terdapat jumlah total 107 tuturan yang mengandung deiksis di dalamnya. Deiksis dalam pidato tersebut meliputi deiksis persona sebanyak 58, deiksis tempat sebanyak 9, deiksis waktu sebanyak 34, deiksis wacana sebanyak 2, dan sosial sebanyak 3. Pada teks pidato kedua ini, bentuk deiksis persona, tempat, dan waktu sangat dominan. Sedangkan untuk teks pidato 3, terdapat jumlah total 22 tuturan yang mengandung deiksis di dalamnya. Deiksis dalam pidato tersebut meliputi deiksis persona sebanyak 19, deiksis waktu sebanyak 1, dan deiksis sosial sebanyak 2. Pada teks pidato 3 tidak ditemukan bentuk dari deiksis tempat dan wacana sama sekali. Pada teks pidato 3, bentuk deiksis yang dominan muncul adalah deiksis persona.
Hal ini membuktikan apabila terjadinya sebuah tuturan terdapat penggunaan deksis dalamnya. Referen atau acuan deksis dalam sebuah tuturan mengikuti kejadian kapan sebuah tuturan tersebut diujarkan dan didengar oleh mitra tutur. Alhamdulillah diskusi mengenai penelitian sudah selesai. Terima kasih banyak kepada Bapak Nur Irwansyah, MPD, selaku dosen mata kuliah penelitian sastra linguistik dan teman-teman semua yang mengikuti diskusi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan pada kelompok kami. Semoga penelitian yang kami semua simak ini di video ini dapat bermanfaat bagi kita semua di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.